Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Dimensi Rumah, kami doakan sehat selalu, bahagia dan berkah lahir dan batin. Penonton channel Dimensi Rumah, pada sore hari ini kami ada listing milik kami sendiri, cocoknya untuk glamping dan ada di kawasan wisata SHM Pekarangan, langsung balik nama. Dan harganya sangat istimewa, di mana per meter hanya 125.000 per meter. Tepatnya ada di samping Resto Ingkar Janji. Nonton, itu Resto Ingkar Janji di bawah kami. Istimewa tempat ini adalah di kawasan ekosistem wisata dan villa-villa. Kelebihan yang lainnya adalah kalau pagi hari pemandangannya adalah gunung-gunung, ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ada Gunung Sumbing dan Sindoro. Kelebihan yang lainnya adalah lokasi ini landscape bawahnya adalah sawah terasi ring. Serta dari jalan provinsi, tempat Ingkar Janji itu jalan provinsi, ke lokasi tanah kami berdiri ini adalah hanya sekitar 300 meter. Jadi sangat istimewa penonton. Penonton channel Dimensi Rumah, lokasi ini kalau ada yang kepengen butuh Google Map langsung saya kirim. Luasnya tepatnya 3.700, ada di Dusun Tileng, Kelurahan Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo. Tepat posisi di atas Ingkar Janji. Dari Tujuk Jogja, dari Google Map kami cek 25 km dari Tugu Jogja. Pemandangannya istimewa, tanahnya bloknya memanjang, walaupun posisinya di atas, di samping tanah kami ini ada air terjun dan mata airnya. Walaupun debitnya nggak kecil, tidak gede, gede pas musim hujan. Kalau hari biasa, kalau musim panas, tinggal mata airnya, air terjunnya berhenti. Tapi kalau musim hujan, air terjunnya ngalir sepanjang hari. Artinya untuk kebutuhan air bisa didapatkan sepanjang tahun. Untuk akses listrik mudah karena sekitarnya udah penduduk padat, dan tentunya kelebihan-kelebihannya adalah bagaimana kita membuat konsep glamping yang dekat dari Tugu Jogja tapi pemandangannya istimewa. Ini yang akan kita urai dalam deskripsi kami nanti di akhir video. Penonton, kami tunjukkan sekilas pintu masuknya dan nanti kita lanjut. Kami akan di akhir video kami akan berdiri di tanah yang paling atas, paling patok paling di atas, sama kami tunjukkan patok-patoknya. Bagaimana menata landscape glamping di lahan ini. Kita lihat bentuk akses jalannya. Untuk akses jalannya, yang pertama untuk parkir, ini di mobil kami parkir, ini bukan di tanah yang kami jual, bukan, tapi oleh warga dipersilakan untuk parkir, nanti kerjasama dengan warga. Jadi parkir ada di sini, nanti oleh warga, pengelolaan parkirnya diserahkan oleh masyarakat tempat. Kedua, tambahan parkirnya ini juga ada 2 level. Ada 3 level untuk parkir, level atas, tengah sama belakang. Jadi parkir kapasitas mobil kurang lebih sekitar 20 mobil, kalau motor cukup banyak, bisa sampai 50 motor untuk parkir. Setelah parkir di sini, akses jalan ini menonton, karena glamping tidak mesti harus di lokasi. Ini akses jalan. Ini jalan kaki sedikit dari parkir, akses jalan kaki kurang lebih hanya 30 meter. Jalan ini sudah kami bebaskan, sudah kami beli jalan dari akses pinggir itu ke lokasi tanah. Ini sudah kami beli, jadi ada akses jalannya. Udah oleh warga, jalan ini dipakai untuk umum, kami persilahkan. Sudah dicor, dipakai oleh yang punya rumah ini. Kami beli jalan dari yang punya rumah ini. Ini
juga bisa diakses. Nah, ini mulai tanahnya ini tanah yang saya beli untuk bisa akses jalan. Ini bisa dikepras untuk supaya nyambung dengan lokasi tanah yang 3.700. Nah, ini akses di bawah ini sebagai informasi, ini mata air penonton, mata air. Ini di puncak-puncaknya musim panas, mata air mengalir deras. Puncak-puncak musim panas. Berikutnya untuk akses tanah yang kami jual, selain yang kami jalan yang saya beli, dimulainya dari lokasi ini. Patoknya, maaf kami injek. Nah, ini mulai patoknya. Ini mulai patoknya, nonton. Ini ke atas sampai mentok perbatasannya ada air terjun. Nah, air terjun masih masuk lokasi tanah kami. Tanahnya ini, nonton. Tanahnya ini. Nanti kita lanjut sampai puncak tanahnya. Nah, levelnya teras piring. Levelnya teras piring. Vegetasi pohonnya gede-gede. Ada pohon mahoni gede banget, diameter hampir 1 meter lebih. Itu bisa untuk perindang tempat ini. Cukup padat pohon-pohonnya, vegetasinya, karena dekat air terjun dan mata air. Kita lihat bagaimana kondisi paling puncak di atas, sekaligus gimana menata landscape yang kami urai tadi untuk menjadi sebuah wisata glamping. Kalau menurut kami, blok di sini nanti untuk penerimaan tamu, blok sini plus ada kafenya yang menghadap ke bawah, bisa melihat sawah terasiring sama pegunungan Menoreh. Blok di sini dibangun untuk ya minimal untuk dibangun menerima tamu sama melayani tamu, atau ada tempat melayani tamu untuk makan dan minum di sini. Untuk tamu umum bisa diterima, tamu khusus yang di glamping lebih prioritas untuk melayani itu, sehingga ada tamu yang datang kepingin stay di sini mungkin untuk beberapa hari di sini untuk kebutuhan food, untuk makanan sudah disupport oleh blok yang areal di sini. Kita lihat bagaimana kondisi lokasi tanahnya dan bagaimana menata glampingnya yang ada di lokasi tanah seluas 3.700, harga per meter 125.000 per meter. Kita lihat ke lokasinya. Kita lanjut. Penonton channel Dimensi Rumah, ini kami posisi sudah berada posisi paling tinggi di atas tanahnya, paling tinggi. Batas bawahnya tadi patok udah kami tampilkan, ada di video kami. Berikutnya patok paling atas ini paling atas. Penonton, dalam posisi paling atas pemandangannya bisa dilihat. Dari patok ke lokasi, itu ingkar janji, landscape Gunung Menoreh keren banget. Kalau di pagi-pagi banget, gunung-gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing kelihatan dari sini kalau pagi. Super keren banget, landscape bawahnya adalah sawah, landscape seluruhnya adalah kawasan gunung, baik Gunung Menoreh, Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Merbabu, Sindoro. Jadi berarti ada 5 gunung kelihatan dari sini. Landscape bawahnya sawah, kalau pagi hari sawah ini adalah kabut kalau pagi hari. Terus kelihatan gunung-gunung. Jadi cakep banget. Jadi kalau kita posisi di atas pagi-pagi kayak berada di atas bawah awan, di atas awan dan kelihatan gunung. Pagi hari. Siang pagi jam 7-8 kabut sudah hilang, kelihatan adalah landscape sawah. Landscape sawah. Itu. Di siang hari Gunung Menoreh yang kelihatan. Itu keren banget ini tempat ke sana itu. Di malam hari sebelah timur adalah kota Jogja. Sebelah timur sini adalah kota Jogja, lokasi ini. Jadi malam hari romantismenya dapat, lampu-lampu kota Jogja. Ini kami sore suasananya dingin. Landscape 24 jam landscape-nya dapat. Jungle-nya dapat,
landscape sawahnya dapat, akses dari jalan raya nggak jauh, akses dari Tugu Jogja nggak jauh. Menurut saya listing ini adalah sangat strategis. Berikutnya penonton, untuk menata landscape ini, bentuk tanahnya terasiring tidak ekstrim. Jadi terasiringnya seperti ini penonton, terasiringnya. Jadi masih nyaman. Di setiap step terasiring adalah bangunan. Nah, untuk menata 3.700 ini properti maksimal untuk glamping. Kalau saya lebih cenderung konsepnya glamping karena budgetnya, pembangunannya lebih enak, material sudah tersusun, ke sini tinggal knockdown, tinggal nyusun rapi. Ini glamping. Dari 3.700 menurut estimasi kami cukup untuk maksimal 9 glamping. Terus paling bawah tadi untuk menerima tamu, untuk santai-santai di kondisi pohon-pohon yang rindang itu tuh ke sana itu. Supaya keren, glampingnya menurut kami itu minimal ada jacuzzinya. Setiap glamping ada jacuzzi untuk menikmati suasana. Dijamin orang yang nginep di sini tidak terganggu karena tidak ada akses jalan utama. Jadi ini paling ujung, lokasinya paling ujung, tapi dapat akses dari jalan bawah. Jadi enak banget untuk menjadikan pengunjung ini menikmati suasana tidak jauh dari Jogja, tapi dapat suasana Jenggel dan pemandangan landscape sawah serta gunung-gunung lampu kota Jogja dapat. Jadi 9 glamping. Untuk memanajemen budgetnya bisa tahap awal adalah ruang tamu, menerima tamu, ada tempat menerima pesanan makanan, nggak usah gede-gede. Plus untuk tahap awal adalah 3 glamping dulu. 3 glamping, jadi sudah marketnya sudah dapat, dikembangkan lagi bangun 3 glamping, sudah jadi kembangkan lagi 9 glamping. 9 glamping sudah cakep. Kalau kepingin ngembangkan lagi, saya merekomendasi di atas tanah sedikit, di sini atasnya sedikit, puncaknya sini. Ini disewa 1.000 meter, bisa untuk wisata pengunjung umum. Paling atas ini itu menghadap kota Jogja sana itu. Patok paling atas tadi juga kota Jogja dapat, tapi maksimalnya adalah tanah belakangnya di sini. Ini maksimalnya. Pemandangan kota Jogja keren. Di sini mungkin malah kalau menurut saya dibangun kafe di atas gunung itu, melewati ada jalan khusus di luar glamping untuk bisa naik setapak. Tentunya marketnya hanya orang-orang yang energik, yang dinamis, yang kepingin tantangan, yang kepingin menikmati suasana yang berbeda. Karena customer kita itu, masyarakat dunia itu suka menikmati sesuatu yang unik, otentik, yang berbeda. Tentunya kekuatan bangunannya menentukan dari seluruh aspek yang ada di sini. Penonton channel Dimensi Rumah, bagi penonton yang kepingin menata tempat ini, kalau cocok konsultasi dengan studio kami arsitek, bisa kami layani untuk konsultasi. Dari beberapa penonton kami yang sudah jadi beli di lokasi kami, itu biasanya langsung konsultasi untuk mendesainnya itu, sekaligus pembangunan. Rata-rata seperti itu. Ketika mereka sudah kepingin bangun, itu bisa kita konsultasi untuk ke studio kami itu, maupun kepada arsitek-arsitek yang menjadi mitra kami. Kami lengkap semuanya. Kami punya mitraan arsitek kurang lebih 5 arsitek. Arsitek milik sendiri ada 5 arsitek yang senior, yang udah punya jam terbang. Dia sudah biasa bangun villa di Bali, bangun di Jakarta, bangun di tempat pulau-pulau terpencil. Kami punya mitra arsitek yang seperti itu. Sehingga untuk membangun tempat ini, bagi tim kami bangun maupun arsitek sudah biasa, sudah expert untuk menata tempat seperti itu. Jadi kalau di dalam video kami, narasinya kami memvisualisasi bangunan dan lain sebagainya, karena itu passion kami. Tidak mesti harus penonton nanti kalau beli harus sesuai rekomendasi kami. Masing-masing punya selera, kami akan support itu. Kayak kemarin kami habis diskusi meeting Zoom dengan konsumen kami yang beli di Nanggulan View, arsiteknya punya ide, customer melengkapi dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah sebuah konsep bangunan villa yang menarik di Nanggulan View yang luasnya 1.000. Ini insya Allah bulan depan sudah mulai pembangunan. Nanti review proses bangunnya dari mulai tahap awal
sampai proses bangun sampai rampung nanti kami tampilkan di konten kami. Ini aja untuk penonton kami. Saya doakan seluruh penonton kami sehat selalu, bahagia, enjoy, memiliki vibrasi yang kuat dalam spirit kehidupannya, spirit menjalankan tantangannya, spirit menghadapi apa yang menjadi tugas-tugas kewajiban kita, spirit untuk menata diri kita, menata kedisiplinan kita, kejujuran kita, tanggung jawab kita, hal-hal yang menjadi itu prinsip yang akan menjadi sebuah value pribadi kita. Itu karena hanya dengan spirit kekuatan tanggung jawab yang kuat lah kita akan bahagia. Buat apa kita hidup tidak kita selesaikan tuntas tanggung jawab kita itu, daripada kita menjalankan kehidupan ini banyak hal-hal yang sifatnya kita lari dari urusan, itu tidak akan menjadikan kita ini bahagia, puas, dan tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang menjadi diri yang sempurna. Karena dengan kita menyempurnakan seluruh tanggung jawab kita, di situ kita akan merasa dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah, bahwa hidup yang dikurniai oleh Allah, nikmat yang ada dalam hidup kita ini benar-benar kita selesaikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ini aja dari penonton kami, dan kami doakan seluruh penonton kami punya kepribadian yang baik, punya kekuatan yang luar biasa, bisa menyelesaikan segala urusannya dengan sepenuh hati dan sepenuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.